boleh memuji memuliakan namamu. Kiranya puji-pujian kami boleh layak di hadapanmu dan kau boleh menerima rasa syukur kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami semua supaya kami lebih mengerti firman-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah lama Bu Esti tidak WL ya. Seru sekali. Ngantuk enggak? Dingin-dingin? Kalau nggak ngantuk kasih senyumnya ke kanan kiri. Hati manisnya. Haleluya. Renungan hari ini kita buka dari Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ke 6. Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ke 6. Ini perikop, salah satu perikop favorit saya. Sepertinya salah satu perikop favoritnya Pak Iwan juga, dan salah satu perikop favoritnya Opak juga mungkin. Terkenal sekali sampai ada lagunya. Sudah ketemu semua? Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya minta tolong Mas Yarus ya buat membacakan yang kenceng ya Mas. Pelan-pelan aja tapi keras suaranya. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 ya. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini ada lagunya ya. Ia seperti pohon yang ditanam di... Ada yang tahu lagunya enggak? Amin. Nah, kenapa kok ditanam di tepi aliran air? Aliran air ini apa? Aliran air ini, ya, di ayat 2 itu dijelaskan orang yang suka Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, aliran air ini Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Ditanam di tepi aliran air, jadinya subur. Kenapa? Soalnya akarnya nyerap dari dapat air terus, gitu ya. Nah, yang nyerap air ini atau firman Tuhan ini akar. Akar itu apa? Akar, kalau kita sebagai manusia itu, akar itu apa? Akar itu kan sumber energi atau sumber makanan. Nah, jadi biasanya apa sumber kita sehari-hari itu menjadi diri kita. Kalau ada yang pernah dengar ungkapan you are what you eat, nah, benar nggak? Kamu adalah yang kamu makan. Jadi kita sukanya makan yang instan, ya badan kita isinya micin dan lain-lain ya. Kalau kita suka makan yang sehat-sehat, jadinya bugar, nggak gampang capek, kayak gitu-gitu. Nah, kalau makanan kita ini apa? Sumber energi, sumber kekuatan kita apa? Itu jadinya ya kita. Nah, kita coba buka di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Surat Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Dibaca bersama-sama saja ya. Oh, panjang itu. Oke. 1, 2, 3. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini akarnya mendekati ke air. Jadi kita sebagai orang kalau mau berbuah banyak, kalau mau apa saja yang dibuat berhasil, akar kita dekatkan air, dekatkan firman Tuhan. Itu nanti buahnya pasti banyak dan berhasil apa saja. Kita bisa melihat akar kita ini makan apa dari kita sehari-hari kok. Misalnya kayak gini saja contoh ya. Kemarin itu ada saudara dari Belanda datang, om-om 3 orang. Nah dari obrolan mereka, dari gayanya mereka, itu kita bisa, kalau kita Titan bisa menilai sumber energinya mereka itu apa gitu ya. Yang satu ini, yang Marci ini yang apa? Kalau menurut saya sih orangnya tuh suka merefleksi diri. Jadi sering, saya itu beruntung loh karena begini. Saya ini beruntung karena begini. Jadi dia suka mengulang-ulang kejadian di hidupnya, terus dia sering merasa bersyukur. Itu kayak sumber energinya dia. Tuhan ini memperhatikan saya sampai saya terus beruntung. Yang satu itu sukanya itu ini apa? Memperhatikan rumahnya. Weh, tunjukin foto-foto. Saya suka dekorasi Natal. Saya dekorasi Natal sendiri. Ini fotonya, foto halaman belakang saya. Ini undangan teman-teman saya Natal. Saya atur lilinnya di meja. Saya atur lampu-lampunya. Jadi dia jadinya seperti orang itu ya, suka memperhatikan orang lain. Sumber energinya dia itu orang-orang yang ngumpul sama dia, suka kita. Nah yang satu ini agak suram ya, selalu merenung gitu kelihatannya. Kadang-kadang kayak kelihatan, om enggak apa-apa om, enggak apa-apa saya enggak apa-apa. Ternyata itu dia memang sumbernya itu bisnis. Sukanya itu bisnis, memang pebisnis sih, memang punya 3 perusahaan. Tapi kayak mikir terus, aduh susah, suram terus gitu ya. Terus memang badannya itu sakit semua. Sama saudara-saudaranya ya sering diintai. Ini loh jangan mikir uang terus, makanya sakit-sakitan. Ya. Jadi apa yang menjadi sumber kita sehari-hari, pikiran kita sehari-hari itu terpancar menjadi diri kita. You are what you eat itu. Makanya kita harus mendekatkan akar kita ke firman Tuhan. Itu ya supaya kita buahnya berhasil. Amin. Amin. Nah, untuk apa? Akar yang mendekati air tadi yang di Yeremia itu, kita sering lihat pohon itu ya, kadang-kadang pohonnya gede tapi kena hujan dikit tumbang. Apa anginnya mek bus, cetek lah ya di jalan depan sini biasanya ya. Nah itu banyak kita itu seperti itu, orang itu kelihatannya wis rimbun, kelihatannya gede pelayanan tekon dini, wis ngelakoni iki ngelakoni iku, wis melayani orang banyak. Kena masalah titik ceklek ya. Pindah gereja ceklek ya. Nah itu kenapa? Karena dia akarnya enggak sumber ke aliran air itu. Jadi dia cuma berkembang ke atas, enggak berkembang ke bawah. Kalau kita tumbuh kan kita harus tumbuh ke atas, juga tumbuh ke bawah. Jadi akarnya enggak kuat, kelihatannya kayak sibuk pelayanan niku. Tapi untuk masalah titik, yalah wis ora usah pelayanan, ora usah Tuhan-Tuhanan. Mulai ae. Tapi ada juga orang yang tumbuhnya ke bawah. Oh yang dipikirin firman Tuhan, terus merenung terus, tapi tidak ngelakoni apa-apa. Ya. Jadi kita tumbuhnya ke atas juga ke bawah. Nah, di sini semua sudah pelayanan ya? Ada yang belum pelayanan? Belum pelayanan semua. Siapa yang sudah pelayanan? Amin, haleluya puji Tuhan. Yang belum? Nah, yang belum, ayo kita sama-sama mulai melayani ya. Kenapa kok kita pelayanan? Pelayanan itu secara psikologi membantu kita tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Biasanya orang kalau tidak pelayanan terus bingung awake dhewe. Aku susah, aku sakit, aku sengsara, aku korban dari dunia ini. Semua salah paham tentang aku. Kayak gitu ya. Teman-teman gak suka aku, jarene aku gini. Aku dizolimi gitu. Nah, kalau kita pelayanan akhirnya membuat kita tidak terlalu fokus sama diri kita sendiri atau sama masalah kita. Akhirnya kita fokus ke pelayanan, seneng ya. Amin. Jadi ya memang pelayanan itu karena kita mencontoh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melayani, maka kita pun melayani. Karena kita sudah dilayani Tuhan, maka kita pun melayani sesama kita. Tapi selain itu juga membantu kita tidak terlalu fokus sama diri kita sendiri, sama masalah sendiri,
Akhirnya menderita. Aku loro kabeh awakku. Bu Esti ini contoh paling ini ya, paling nyata. Kecetit, yo, ndak iso longgo, ndak iso ngadeg, iso ke Surabaya pelayanan tuh ya. Itu lali lorone mergo pelayanan ya. Ini tadi ya gitu, saya kecekluk gitu. Mlaku wis koyo dengklang kayak wong jaluk-jaluk gitu ya. Ini tuh pelayanan sembuh. Amin. Amin. Jadi ayo yang belum pelayanan, mari kita mulai pelayanan. Makanya di Krisalom tuh kita ngadain cabang-cabang pelayanan baru ya, kayak katekisi atau apa, supaya semua tuh bisa ikut pelayanan, supaya kita itu tumbuh ke atas dan ke bawah. Kita selain kita pelayanan, melayani sesama kita, dengerin temennya curhat pun ya enggak apa-apa, didoain atau, tapi kita juga harus punya waktu buat merenungkan firman Tuhan atau dengerin firman Tuhan. Karena nggak tahu ya kenapa kok orang bisa bosan baca firman Tuhan. Saudara tahu enggak, baca kitab Yohanes dari awal hingga akhir 21 pasal itu habis berapa lama? Ada yang bisa nebak? Cuma 2 jam loh. Baca pasal 1 Yohanes sampai 2 pasal 21 terakhir itu cuma 2 jam. Itu pun baca enggak keburu-buru, baca santai sambil bayangin ceritanya. Dan kalau kita dolanan Instagram maupun dolanan YouTube ngene-ngene jam 2, loh gak kerasa jam 6. Loh. Coba itu 2 jam itu bisa menyelesaikan kitab Yohanes loh. Ya, itu supaya kita akarnya kuat. Kalau kita punya waktu luang atau nganggur-nganggur ya, inilah apa namanya, baca firman Tuhan supaya akar kita itu kuat, supaya nggak ceklean. Kalau kena masalah terus pelayanan terus kena masalah, habis itu ngilang ya, alasannya saya pindah karena saya tidak bertumbuh. Banyak ya yang gitu ya, pindah gereja karena ada masalah, terus saya pindah karena saya tidak bertumbuh. Katanya dia tidak bertumbuh ke atas. Sekarang bertumbuh itu kayak apa toh? Contohnya saudara ini pelayanan di tempat ini tuh bertumbuh apa enggak, itu gimana indikatornya? Nah, kalau misalnya ini contohnya saja, saya pelayanan, ya saya pelayanan seneng, terus akhirnya geger sama Joshua, ya, entah perkara apa, terus saya kabur. Loh, saya kabur ini kan malah enggak bertumbuh. Tapi kalau kayak saya tetap di sini, terus saya akhirnya mendapat hikmat jangan mengandalkan manusia, loh, malah bertumbuh. Padahal sudah sering dengar jangan mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan, tapi tidak dapat. Cuma sering dengar toh, tapi tidak dapat hikmatnya. Tapi begitu mengalami sendiri, kena masalah, oh benar ternyata kata orang-orang, benar kata firman jangan mengandalkan manusia. Loh, itu malah bertumbuh. Terus habis itu saya datangi Joshua, wis Ju, dewe ini wis peluk-pelukan saling mengampuni. Loh, itu lebih bertumbuh lagi, bisa saling mengampuni. Amin. Jadi bertumbuh itu seperti itu, bukan berarti ada masalah terus pelencing ya, itu malah tidak bertumbuh. Bertumbuh itu yang dapat masalah terus kita mendapatkan apa? Oh, kita jadi sadar benar kata firman seperti ini, benar ternyata kata firman kasihilah musuhmu, benar ternyata kata firman suruh mengampuni. Itu malah bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh itu kita sudah di gereja setiap hari pelayanan terus gak ono perkara apa-apa ya wis ngono ae. Tahun 94 sampai tahun 2024 ya wis ngono-ngono tok ae, ndak ada pertumbuhan, ndak mendapatkan hikmat baru. Yang ndak pelayanan ya tetap ndak pelayanan, yang pelayanan itu ya tetap itu aja gitu ya. Saya ini dari dulu itu ahli pelayanan LCD. Di AKP itu LCD pokoknya, soalnya apa aman, ndak usah ketemu orang, ndak usah ngobrol, wis ning mburi wis pokoknya komputernya mlaku ya LCD ya. Terus habis itu Pak Yuan tiba-tiba, "Mbak coba WL." Mati kan ya. Ya. Tapi memang talenta itu harus dikembangkan. Kalau sudah pelayanan satu, kalau bisa pelayanan yang lainnya supaya talentanya dari 3 jadi 6 jadi 9 gitu ya. Terus WL akhirnya, puji Tuhan ya. Nah itu, "Mbak sekolah minggu." Loh, sekolah minggu bareng mati. Musuhnya arek cilik-cilik ya. Anak kecil-kecil tuh kritis loh gitu-gitu. Kadang-kadang ya agak ndredeg dengerin pertanyaannya. Loh, berarti Tuhan Yesus sudah ada dari zaman Musa. Yo, jelas none kayak opo, suwi jelas none ya. Nah, habis itu Pak Yuan bawa firman renungan. Ya. Memang
pelayanan itu harus nambah pelayanan ini, nambah pelayanan itu, harus nambah. Jangan saya pelayanan nanti kalau masalah saya sudah selesai aja. Nanti kalau masalah saya sudah selesai, saya pasti pelayanan Pak Iwan. Yo ngenteni ngono kalau sing pelayanan nang kene kabeh duwe masalah kok ya. Om J punya masalah, apa bahasa saya, semua punya masalah. Tapi ngenteni masalah mari yo gak ono sing pelayanan ceritane. Ya, untuk yang belum mulai pelayanan, siapa yang mau mulai pelayanan? Nanti kalau Pak Iwan kan senangannya nodong ya. Ayo Bu ini mulai pelayanan. Oke Pak, siap. Langsung gitu ya. Jangan Pak Iwan. Saya belum siap, kabeh udah siap, masih aku udah siap. Ndak ono sing siap. Berdoa minta Tuhan siapkan saya. Amin. Amin. Saya sangat encourage merekomendasikan ayo kita mulai pelayanan supaya kita tidak bingung sama masalah sendiri, yang dipikir masalah sendiri, penderitaan diri sendiri. Ya, aduh saya susah. Yo gak ngono kabeh yo susah yo. Kabeh yo loro awake iki yo sing boyok sing ya. Yo. Kalau berangkat pelayanan langsung sembuh kok. Amin. Amin. Ngenteni repot, aduh saya repot Pak Iwan, aku yo repot anakku loro sijine bayi ya. Ngenteni repotnya mari yo gak budal-budal pelayanan. Memang pelayanan itu butuh waktu, butuh tenaga ya. Tapi justru itu, karena kalau kita sudah merasa kita ini dilayani Tuhan, pasti kita pengen melayani Tuhan juga kok. Amin. 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 Ya. Haleluya. Siap-siap ditodong Pak Iwan pelayanan ya. Haleluya. Semoga renungan malam hari ini Roh Kudus boleh membimbing kita semua, Amin. menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Saya undang Pak Basa J. Oki. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menutup mata, kita mau menyanyikan lagu ini sambil kita mau mengatakan saya mau mulai melayani Tuhan dengan akar firman Tuhan. Saya mau bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Saya tahu apa saja yang akan saya lakukan pasti berhasil, asalkan berdasarkan firman Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami dan kamilah domba-domba-Mu. Biarlah kami selalu mengikutimu, meneladani pelayanan-Mu, dan selalu rendah hati Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat
Biarlah kita berakar kuat di dalam Tuhan. Kalau mungkin ada orang-orang di sekeliling kita yang sepertinya, yang seolah-olah perkataannya, tingkah lakunya menyakiti hati kita, percayalah, yakinlah bahwa itu untuk boleh menumbuhkan iman kita. Jangan dijadikan hal yang negatif, tapi jadikan bahwa itu menjadikan berkat buat kita. Kita harus bertumbuh, kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ambil positifnya, bahwa itu membuat iman kami tumbuh. Jika ada di antara kita yang sudah mulai rindu melayani Tuhan, cepat ambil langkah, cepat ambil keputusan. Tuhan, aku mau melayani. Aku gak lagi mikirkan masalah pergumulan beban berat hidup, tapi aku mau malam hari ini mengambil keputusan dalam bentuk pelayanan apapun. Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami naikkan doa kami di hadirat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang mungkin mengalami pergumulan, masalah apapun, beban berat apapun. Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan mengangkat beban berat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit pun Tuhan, angkat sakit penyakit itu. Tuhan, berikan damai, sukacita, kesehatan, limpah kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Mbak Tui pun Tuhan jamah Tuhan. Kami percaya, yakin Tuhan, hatinya boleh dipulihkan, sehingga kesehatan tubuh jasmaninya pun dipulihkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang malam hari ini tidak hadir, apapun masalah mereka, apapun beban berat hidup mereka, Tuhan memberkati dengan berkat yang sama buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pakai setiap kami Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, berkati setiap kami yang akan melayani-Mu, diberkati Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakai Mbak Aini lebih lagi. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Demi Kristus kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan dulu. Haleluya. Kami berkati Tuhan ya.